Pemirsa, hanya karena sering mengambil makanan milik ibu tirinya, seorang bocah yang berusia 5 tahun di Cipayung, Jakarta, diduga mengalami penganiayaan oleh sang ibu tiri hingga luka lebam di berbagai bagian tubuh. Ayah kandung bocah yang tidak terima dengan perlakuan istrinya pun melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Dengan digendong, seorang bocah berusia 5 tahun ini diantar sang ayah dan keluarga untuk menjalani visum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akibat mengalami kekerasan fisik hingga menderita luka lebam di berbagai bagian tubuhnya. Ironisnya, terduga pelaku penganiayaan tidak lain adalah ibu tiri korban. Pemicu dari penganiayaan pun sepele. Ibu tiri korban kesal karena korban sering mengambil makanan miliknya. Penganiayaan kerap dilakukan saat ayah kandung korban tengah pergi bekerja. Tak terima dengan perlakuan istrinya, ayah kandung dari korban pun melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Anak saya dibilang bandel terus, sering ngambil makanan di dalam rumah. Ya itu kan makanan yang bareng-bareng ya istilahnya. Seolah-olah anak saya terus yang disalahin. Dia dipukul. Sering saya belain. Terus kalau saya kerja juga sering tiba-tiba udah memar. Saya tanya nggak mau ngomong, baru terbuka ini. Kasus ini kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, Ustaz, terlepas dari peristiwa ini kan saya yakin bahwa tidak semua ibu tiri atau ayah tiri berlaku keji terhadap anak yang bukan darah dagingnya. Nah, Ustaz, bagaimana sih sebenarnya posisi ibu atau ayah tiri dalam Islam? Ya, sebetulnya sih ya jangankan ibu atau ayah tiri ya. Bahkan mungkin semua manusia kita harus mencintai dan menyayangi. Kalaupun tidak bisa mencintai dan menyayangi, setidaknya kita tidak melakukan kezaliman. Karena perintah agama itu, ya kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, jangankan kepada sesama manusia, ya bahkan kepada hewan pun kita tidak boleh berlaku kasar. Bahkan ancamannya neraka bagi seorang wanita ahli ibadah yang memenjarakan kucing, tidak memberi makan dia, kemudian menyiksanya, padahal dia adalah wanita ahli ibadah. Ya, kemudian ya akhirnya memasukkan dia ke dalam neraka. Ini adalah satu gambaran bahwa sesungguhnya Allah tidak ridha kepada orang yang melakukan kezaliman, bahkan kepada hewan sekalipun. Ya, kalau hewan yang dipenjara dan disiksa itu tidak diberi makan itu, dia lepaskan saja. Ya, dia akan mencari makan sendiri kok, gitu ya. Nah, ini hubungannya dengan anak. Sesungguhnya walaupun kecintaannya tidak tulus, misalnya, ya karena dia bukan anak atau darah dagingnya, tapi kalau kita memuliakan anak tersebut, ya, kalau kita semuanya adalah karena dari personality disorder ya, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang insya Allah menjadi orang-orang yang sehat atau waras suasana kejiwaannya, sehingga kalau kita diamanahkan anak seperti ini kita mampu berbuat baik kepadanya. Baik, Ustaz. Lalu berikutnya, Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan lagi. Apakah ada anjuran atau nasihat bagi umat Islam yang mungkin dalam posisi duda atau janda dan sudah memiliki anak, ingin menikah kembali dengan pasangannya yang sama-sama sudah memiliki anak juga? Bagaimana proses mereka saling mengenal antar pribadi dan untuk mengenalkan anak-anak mereka masing-masing, sehingga bisa membentuk sebuah keluarga baru yang sakinah, mawaddah, dan warahmah? Ya, memang sebelum seorang saling mencinta itu biasanya diawali dengan ta'aruf, ya. Sebab kalau kita lihat ayat Quran kan bahwa kita ini berbangsa, bersuku-suku untuk saling kenal mengenal, li ta'arufu. Istilahnya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, kan begitu. Nah, kalau suami atau seorang laki-laki yang duda dan
seorang wanita yang sudah menjanda, dia aja pasti memutuskan pernikahan berikutnya itu setelah saling kenal. Nah, kemudian memang suka ada problem ya nanti pada keluarga. Nah, ini juga sebetulnya seorang laki-laki atau seorang wanita yang akan berumah tangga yang kedua misalnya atau yang seterusnya ya, dia juga harus memperkenalkan ya anak-anaknya ya, kemudian keluarganya, karena pernikahan kan bukan cuma dua manusia aja, karena nanti ada yang namanya musyawarah bahkan ya, nanti hubungan kekeluargaannya itu menjadi lebar. Nah, disinilah setidaknya kalau misalnya paman bibi itu tidak akan satu rumah ya dengan anak-anak ini ya, kalau anak-anaknya sudah dewasa kadang-kadang bisa tafahum itu saling paham. Tapi kalau anak-anak kecil ya kadang-kadang misalnya cara penolakan seorang anak tuh kepada ibu barunya atau kepada ayah barunya kadang-kadang bikin sebagian orang menjadi jengkel. Di sini juga dia harus sabar bahwa kita baru saja memasuki keluarga yang baru, apalagi mungkin kalau seorang anak yang masih mungkin di bawah 15 itu masih ya belum mumayyiz misalnya kan, belum mampu membedakan mana hak, mana batil, mana bagus, mana jelek. Ya itulah peranan dia dengan sabar untuk mendekatinya, untuk mengambil hatinya. Dan seandainya memang mungkin saja bagi sebagian orang ada anak-anak yang dianggap menjengkelkan, ya ini bagian dari yang harus diterima juga baik oleh calon suami ataupun calon istri, karena ya setelah itu kan akan menjadi satu keluarga ya, kemudian saling mengambil hati. Kalau sudah dewasa kan bisa diajak bicara secara logik ya, mungkin kalau mereka kecewa mereka biasanya pergi ya, mungkin dia kalau masih kalau sudah kuliah mungkin dia ngekos di tempat lain ya, tapi kalau masih anak-anak kan punya cara-cara tersendiri untuk mengungkapkan ketidaksukaannya itu. Disitulah kita sebagai orang dewasa harus betul-betul juga memiliki kesabaran yang cukup untuk bisa bersabar dengan ujian ini. Begitu, Mas Dan. Baik, Ustaz. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya.